Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ya, walaupun ibadah kita pada hari Minggu ini masih secara online, kita tetap semangat ya untuk memuji, muliakan nama Tuhan, dan tetap semangat juga untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya. Nah, pada hari Minggu ini kakak mau ingatkan dulu bagi adik-adik yang ada di kelas kecil hingga kelas remaja untuk jangan lupa menyiapkan Alkitabnya, buku catatan, dan juga alat tulisnya. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, seperti biasa mari kita awali dengan doa Bapa kami, yaitu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua. Ayo lipat tangannya, tutup mata, jangan ada yang bercanda ya. Kita doa Bapa kami bersama-sama dan pelan-pelan, gak usah ada yang buru-buru. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita dengan lagu pujian yang pertama, judulnya Haleluya Haleluya, dalam video selanjutnya. Semangat ya, muji muliakan nama Tuhan. Nah, kita nyanyikan lagi lagu pujian yang kedua, yaitu I've got the joy, 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 joy down in my heart. Tahu semuanya kan ya? Yuk langsung aja kita nyanyi bersama-sama. So very happy, I've got
kita menyanyikan pujian bagi Tuhan Yesus, sekarang mari kita berdoa pembukaan yang akan dipimpin oleh kakak. Yuk kita lipat tangannya dan tutup mata ya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan. Terima kasih juga untuk perlindungan-Mu sepanjang malam hingga kami boleh beristirahat dengan tenang dan damai karena Tuhan Yesus beserta kami. Ya Tuhan, pada hari Minggu ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau yang berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Agar ibadah ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, walaupun ibadah ini masih secara online. Berkatilah juga adik-adik semua agar Tuhan Yesus memberikan hikmat untuk dapat mengerti dan memahami setiap firman yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang bertugas pada hari ini, yang melayani, agar Tuhan juga berikan kesehatan dan Tuhan pakai untuk memberitakan firman Tuhan Yesus. Berkati juga dari sekolah minggu atau kakak-kakak sekolah minggu yang sedang sakit, biar Tuhan Yesus yang pulihkan. Dan yang malas untuk mengikuti ibadah, biar Tuhan Yesus yang ketuk hatinya agar mau mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami semua. Dan Tuhan Yesus berkati juga orang tua kami dan seluruh keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Sebelum pisah kelas, kita akan menyanyikan satu lagu pujian lagi yang judulnya Jesus Loves Me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Kalian pasti tahu semua kan lagunya. Nah, sekalian kakak juga umumkan untuk kakak sekolah minggu yang bertugas pada hari Minggu ini. Di kelas Balita Batikpa akan diajarkan oleh Kak Maria. Di kelas kecil dan besar akan diajarkan oleh Kak Jacqueline. Dan di kelas pra-remaja dan remaja akan diajarkan oleh Kak Harvelino. Oke, selamat beribadah semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang adik-adik, inilah ada hari Minggu, hari yang kita mengikuti sekolah minggu secara online. Nah adik-adik, sebelum masuk dalam cerita, Kak Maria akan berdoa dulu, oke? Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata.
Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini Engkau masih bersama dengan kami. Engkau telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengikuti sekolah minggu online ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberkati kami semua yang hadir dalam kebaktian sekolah minggu online ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 3 melalui video interaktif ini. Selamat menonton adik-adik, Tuhan memberkati. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, Iya, Bapa. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali." Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, "Samuel, Samuel." dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur.
Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita Samuel yang dipanggil 3 kali oleh Tuhan Yesus. Tapi Samuel menyangka itu bukan Tuhan Yesus, tapi Imam Eli. Ternyata Tuhan Yesus yang memanggil 3 kali. Nah, adik-adik, Samuel ini adalah anak yang orang tuanya bernama bapaknya Elkana, mamanya Hana. Tapi adik-adik diingat ya, ini kan cerita firman Tuhan, supaya kalau ditanya sama mama atau papa, bapaknya Samuel siapa, mamanya siapa, ya seperti kalian mempunyai bapak, mempunyai mama ya. Tiba saatnya adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada ayat hafalan untuk kalian tentunya ya. Nah, sekarang kita akan mengakhiri cerita firman Tuhan ini dengan berdoa. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata yang sopan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan atau menonton video interaktif mengenai Samuel. Kami yakin percaya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu ini. Biarlah mereka boleh mengerti lagi tentang firman-Mu. Tuhan Yesus berkati untuk kedua orang tua mereka, oma, opa, tante, dan om, kakak, dan adik. Biar mereka selalu dipersatukan dalam kasih-Mu. Dan jagalah kesehatan kami masing-masing Bapa. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Dadah, sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar semua, kelas kecil dan kelas besar. Kakak Jekin harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam penyertaan Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan ya adik-adik. Untuk itu kakak ingin mengingatkan untuk adik-adik selalu menyiapkan alat tulis adik-adik semua, yaitu pensil atau pulpen, alat tulisnya itu buku, dan yang pastinya adik-adik juga harus menyiapkan Alkitab adik-adik ya. Adik-adik, walaupun kita sekolah minggu secara online dan tidak bertemu secara langsung, adik-adik semua dapat mengumpulkan poin dengan cara memperlengkap seluruh catatan adik-adik selama sekolah minggu online, dan pastinya catatan adik-adik juga harus rapi ya. Nah, catatan tersebut akan dikumpulkan nanti ketika kita sudah bisa bertemu dan beribadah secara langsung. Nah, untuk itu juga kakak akan memberikan rangkuman di akhir ibadah kita nanti ya. Tapi adik-adik juga tetap harus memperhatikan apa yang akan kakak sampaikan nanti. Sebelum kita memulai dan membaca firman Tuhan, adik-adik kita akan berdoa dahulu ya, yang akan kakak pimpin. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan tidak boleh ada yang bercanda, karena kita akan berbicara dengan Tuhan. Nah, kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Bapa, sehingga kami Bapa bisa beribadah sekolah minggu walaupun hanya online Bapa, dan belum bisa bertemu secara langsung Bapa. Bapa, berkatilah adik-adik sekolah minggu Bapa yang ada di rumah Bapa, berkatilah mereka agar mereka bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, mereka bisa mengerti apa yang akan kajekin berceritakan untuk ceritakan dari firman-Mu Bapa. Bapa, berkatilah kami Bapa, jauhkanlah kami dari mara bahaya dan pencobaan, jauhkanlah kami dari virus yang sedang mewabah Bapa, dan berkatilah juga orang tua mereka Bapa. Bapa, terima kasih Bapa, inilah doa kami Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yohanes 8 ayat 12-20. Sekarang adik-adik buka ya Yohanes 8 ayat 12-20. Nah kalau adik-adik sudah mencarinya dan sudah mendapatkannya, kakak akan membantu adik-adik untuk membacakannya. Semuanya kita baca ya. Yohanes 8 ayat 12-20 tentang Yesus adalah terang dunia.
Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, walau waktu Dia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap Dia karena saatnya belum tiba. Nah, sejauh itu kita sudah membaca firman Tuhan, dan kakak akan menjelaskan sedikit tentang apa yang ada di firman Tuhan ini. Nah, dalam pembahasan kita kali ini tentang Yesus terang dunia, dalam perjanjian lama, terang itu atau cahaya biasanya menggambarkan tentang kehadiran Allah, keselamatan dari Allah, dan juga pewahyuan dari Allah. Pada bacaan Alkitab kali ini menceritakan bahwa sosok Tuhan Yesus yang sangat yakin dalam menunjukkan perannya di tengah dunia. Tuhan Yesus menjamin bahwa setiap orang yang mengikutnya tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan mendapatkan terang yang hidup. Terang ini diungkapkan oleh Tuhan Yesus sebagai keselamatan. Keselamatan yang diberikannya kepada manusia yang percaya kepadanya itu adalah keselamatan yang tulus, keselamatan yang sangat indah bagi kita. Nah, lalu Tuhan Yesus juga memberikan arti bahwa keselamatan yang Ia berikan itu sebagai jaminan penyertaan Tuhan Yesus bagi manusia dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan mendatang. Jadi Tuhan Yesus adalah terang yang menerangi setiap perjalanan hidup manusia. Keselamatan yang Tuhan Yesus berikan adalah keselamatan yang penuh kasih dan keselamatan yang tulus. Nah, adik-adik, saat itu juga kalau kita tadi ingat pada saat kita membaca Alkitab bahwa di sana ada orang Farisi yang menentang kesaksian Tuhan Yesus tersebut. Tetapi Tuhan Yesus dengan yakin dan percaya tetap memproklamasikan atau tetap menunjukkan bahwa Dia adalah terang dunia. Nah, adik-adik, kita sebagai manusia pastinya pernah berbuat dosa yang tidak disengaja. Kadang pun kita tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi ketika kita yakin dan percaya tentang Tuhan Yesus, dan yakin bahwa Tuhan Yesus adalah terang hidup kita, terang dunia bagi diri kita, kita pastinya tidak akan dibiarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menuntun kita ke jalan yang baik. Tuhan Yesus tidak akan menuntun kita ke kegelapan, tapi Tuhan Yesus akan menuntun kita ke dalam terang dunia. Jadi adik-adik, mulai sekarang andalkanlah Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia satu-satunya di hidup kita. Dan yakinlah bahwa Tuhan Yesus akan selalu memberikan keselamatan bagi kita ketika kita sudah yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, untuk itu tetaplah menanamkan pada diri kita bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia. Nah,
Itulah yang bisa kakak sampaikan. Nah, sebelum itu kakak juga akan memberikan ayat hafalan untuk adik-adik semua ya. Diambil dari Yohanes 8 ayat 12. Kakak akan bacakan untuk adik-adik ya. Ayat hafalannya dari Yohanes 8 ayat 12 yang berbunyi, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jangan lupa dicatat ya adik-adik dan jangan lupa dihafal. Nah, baiklah adik-adik, sebelum itu kakak juga akan memberikan catatan untuk adik-adik. Adik-adik bisa mencatatnya dahulu ya. Nah, kalau adik-adik sudah mencatatnya, kita akan tutup ibadah kita pada minggu pagi ini. Kakak akan menutupnya dengan doa, semuanya lipat tangan dan tutup mata. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa, sehingga kami telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini Bapa. Bapa berkati adik-adik Bapa, agar adik-adik dan hamba-Mu ini Bapa bisa sangat yakin dan selalu percaya Bapa bahwa Engkau adalah terang dunia Bapa. Hanya Engkau yang dapat memberikan keselamatan kepada kami Bapa dan menuntun kami kepada jalan yang benar Bapa. Tidak ada selain daripadamu yang dapat memberikan hal itu kepada kami Bapa. Bapa, terima kasih Bapa, berkatilah adik-adik sekolah minggu Bapa, kelas kecil dan kelas besar Bapa, yang telah mengikuti sekolah minggu pada hari ini Bapa, agar mereka bisa bertumbuh juga Bapa dengan baik Bapa. Berkatilah sekolah mereka Bapa, kehidupan mereka Bapa, jauhkanlah mereka dari mara bahaya dan cobaan Bapa, jauhkanlah mereka dari virus yang sedang mewabah pada saat ini Bapa. Berkatilah juga orang tua mereka Bapa, berikanlah orang tua mereka kebahagiaan selalu Bapa, berikanlah orang tua mereka kesehatan selalu Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih dengan doa kami Bapak, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapak, hanya kepadamu Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur Bapak, haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita pada pagi hari ini, sampai bertemu di lain waktu, shalom, selamat hari minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu adik-adik kelas para remaja dan remaja, apa kabar? Semoga kesehatan menyertai kita. Di masa-masa pandemik ini, Kak Ino ingin mengingatkan bahwa kita harus selalu rajin cuci tangan, pakai masker, dan jangan lupa banyak minum air putih dan minum vitamin. Dan yang terpenting adalah hidup sehat dengan berolahraga dan banyak makan sayur dan buah. Nah, Kak Ino ingin mendoakan bagi adik-adik di kelas para remaja dan remaja yang merasa kurang enak badan dan tidak fit sehingga tidak bisa mengikuti ibadah minggu hari ini. Mari kita doakan semoga Tuhan Yesus memberikan pemulihan dan kesembuhan yang berangsur-angsur lebih baik. Nah, sebelum kita masuk ke inti ibadah kita di hari ini dan kita memasuki lebih jauh, mari kita lipat tangan dan tutup mata untuk meminta Tuhan Yesus turut hadir dalam ibadah kita di hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan Yesus, pada siang hari ini hamba-Mu datang bersama adik-adik-Mu meminta dan mengucap syukur atas kesehatan yang boleh kami rasakan hingga saat ini, sehingga kami boleh dapat memuliakan dan memuji nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya buka akal pikiran anak-anak hamba-Mu supaya dapat menerima firman dan berkat-Mu jadi lebih mudah dan dapat lebih mudah dipahami tentu saja ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi studi adik-adik di SMA dan SMP. Kiranya Engkau permudah, Engkau berikan roh kepandaian, roh kerajinan, jauhkan dari segala hal-hal yang datangnya bukan tidak pada dari-Mu. Engkau jauhkan dari rasa malas, rasa ngantuk, rasa tidak percaya diri ya Bapak. Karena kami yakin Engkau memelihara kami dengan kuasa dan pertolongan-Mu saja. Hamba-Mu berdoa juga bagi orang tua kami, berikan selalu mereka kesehatan, jauhkan dari virus corona. Begitu juga itu boleh berlaku bagi keluarga besar kami. Hamba-Mu berdoa juga bagi adik-adik hamba-Mu yang sedang malas hati untuk ikut ibadah, kiranya Engkau berikan selalu mereka rasa rindu untuk memuliakan memuji nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu saja. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin.
Di minggu ini Kaino akan mengangkat tema yaitu berdoa. Nah, mari buka-buka Alkitabnya atau buka handphonenya yang telah disiapkan. Perikop kita diambil dari Matius 7 ayat 7 sampai 8. Judulnya adalah hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat yang ke-8, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Amin. Nah adik-adik, siapa sih dari adik-adik yang tahu tentang berdoa? Nah semuanya itu yang adik-adik ketahui, yang adik-adik telah sampaikan tentang berdoa adalah benar. Tidak ada yang salah. Cuman di sini Kaino ingin menyimpulkan dan menggarisbawahi bahwa berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, berkomunikasi sendiri itu harus melibatkan pembawa pesan dan penerima pesan. Pembawa pesan menyampaikan pesan yang ingin disampaikan kepada penerima pesan, dan penerima pesan menyampaikan respon atas pesan yang telah disampaikan kepada pembawa pesan. Maka terjadilah dua arah adik-adik. Jika hanya satu arah, yaitu oleh pembawa pesan, tidak akan terjadi komunikasi adik-adik. Maka berdoa sama halnya dengan berkomunikasi, harus terjadi dua arah. Siapa saja peran yang terlibat dalam berdoa? Tentu saja Tuhan Yesus dan diri kita sendiri. Bagaimana? Awalnya harus ada niat, seperti yang dikatakan di ayat 7 tadi. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus punya niat, dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jika kita tidak punya niat, maka kita sebagai anak-anak Tuhan tidak akan pernah mau memulai berdoa. Maka harus diawali dengan niat. Dengan adanya niat, maka yang kedua adalah aksi. Bagaimana bentuk aksinya? Yaitu aksi kita sebagai bentuk kita berdoa. Nah, aksi tersebut adalah aksi kita yang kita berdoa adik-adik. Kita tutup mata, kita lipat tangan, dan kita melimpahkan apa yang menjadi kerinduan kita, menjadi keluh kesah kita kepada Tuhan Yesus. Bahkan curhat tentang seharian kita ngapain aja, itu semua boleh disampaikan lewat berdoa. Karena berkomunikasi meliputi banyak hal adik-adik. Contohnya saat kita berkomunikasi dengan teman di sekolah, di rumah, dengan keluarga, dengan kakak, adik, orang tua, kita akan membahas banyak hal. Begitu juga berlaku di saat kita berdoa. Di berdoa tersebut kita akan menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Tidak ada batasan. Tentu dengan bahasa yang sopan dan dengan keyakinan kita masing-masing. Dari aksi tersebut maka akan ada respon. Sama seperti komunikasi atau berkomunikasi. Saat kita menerima pesan, maka kita akan merespon pesan tersebut. Sama seperti kita berdoa, saat kita sudah ada niat, kita melakukan aksi berdoa kita dengan curhat, dengan memberikan kerinduan kita, apa yang menjadi keinginan kita selama ini. Nah, dari semua itu akan ada di poin terakhir, yaitu jawaban atau respon. Jawaban atau respon itu diberikan oleh siapa adik-adik? Betul, oleh Tuhan Yesus. Nah, jawaban atau respon itu bisa berlangsung besoknya, 1 tahun kemudian, 1 minggu kemudian, 2 bulan kemudian. Itu berbeda-beda adik-adik. Tergantung bagaimana Tuhan ingin merespon jawaban dari setiap doa kita. Maka jangan pernah capek untuk berdoa, dikatakan di ayat 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Maka di sini harus ada pengharapan adik-adik dari setiap doa kita, dan kita harus mengimani bahwa apa yang kita minta di ayat 8, bahwa apa yang kita minta kita terima, bahwa yang setiap kita minta kepada Tuhan Yesus akan kita terima. Tentunya dengan waktu yang telah disiapkan oleh Tuhan. Karena waktu kita bukan waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin adik-adik. Amin. Begitu juga dengan adik-adik. Jika adik-adik terus berpengharapan dengan meminta kepada Tuhan Yesus untuk nilai bagus, untuk ranking 1, untuk lulus UAS, untuk lulus UN di tahun ini, dengan tentunya adik-adik ora et labora. Jika adik-adik bekerja maka akan ada hasil. Jika adik-adik tidak bekerja, tidak ada usaha, maka sama saja bohong. Hasilnya akan 0. Dengan kita berusaha, bekerja, dan berdoa tentu saja, maka Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan memberikan jawabannya lewat hasilnya ya adik-adik. Ada yang ranking 1, lulus UN, tergantung usaha seberapa jauh adik-adik berusaha.
Baik adik-adik, Kaino akan memberikan ilustrasi bagaimana kekuatan doa mengubah hidup seorang anak Kristen yang tunarungu. Ini kisah nyata, semoga adik-adik dapat menyimaknya dengan baik. Kalau Tuhan baik, bersedia aku dengarkan dorban. Saya sudah dengarkan saudaramu. Saya tidak bisa mendengar atau saya bertanya ke Tuhan dan juga ke Bapa, kenapa saya dengarkan saudaramu? Bapa berkata, coba buka Alkitab Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Tuhan Yesus berkata, tidak bukan dosa orang tua maupun dosa orang itu, tetapi karena pekerjaan harus dilakukan di dalam orang itu. Waktu aku baca Alkitab, aku merasa tambah sejahtera. Bapak punya rencana untuk menyekolahkan saya ke SMP Normal. Pada hari pertama masuk sekolah, saya ternyata teman bangku di sebelah selalu kosong. Aku terus depresi, lalu sampai ke puncak. Terus aku berkata kepada mama papa, saya tidak mau sekolah lagi. Aku tidak ngerti apa-apa. Aku ngomong, teman-teman tertawa, bayangkan aku ada atau orang yang terkutuk. Aku berbicara tepat sekali. Saya merasa sudah tidak mungkin bisa melanjutkan sekolah. Aku butuh satu teman. Sudah kita berkumpul berdoa meminta satu teman yang baik. Beberapa hari kemudian ada satu teman yang datang mendekati saya, duduk di sebelah kanan. Aku merasa, Tuhan itu baik menjawab doaku. Sekarang aku sudah bekerja di perusahaan interior desain. Sebelum itu aku bekerja di perusahaan plastik namanya Ernest. Waktu aku masuk perusahaan Ernest, senior manajer desainer langsung kasih tugas besar, tugas membuat dan pos. Aku kerja keras bersama desain bentuk. Setelah dapat bentuk yang bagus, berfungsi, fokus ke sistem log. Setelah ketemu sistem log, dikirim ke Hong Kong untuk membuat cetakan. 1 tahun kemudian sudah keluar produk. Aku beli, aku foto, aku sedang bawa pulang ke rumah. Tutup, tidak dapat motor. Aku bersyukur karena Tuhan memberikan aku keberhasilan, tapi bukan karena aku hebat, bukan. Jujur karena aku hebat, otomatis saya bergantung pada Tuhan. Aku banyak hanya satu hidup, hanya satu data, hanya satu peduli, hanya yang dekat, bukan hanya yang jauh seperti kata-kata orang. Jangan takut, aku sendiri. Banyak rencana Tuhan itu terbaik buat saya. Dan aku hampir resiko aku bayangkan dengan beban. Jadi angka dengan beban. Tuhan akan memampukan dan menyertai kalian. Saya dan saudaraku. Bagaimana adik-adik dari ilustrasi tersebut? Semoga menggugah hati adik-adik di kelas para remaja dan remaja. Dan jangan pernah berhenti untuk berdoa ya adik-adik. Karena di balik doa itu ada kuasa, ada kekuatan, dan ada kemuliaan Tuhan yang kita tidak pernah tahu. Jangan pernah berhenti berharap dan terus berdoa adik-adik. Kaino ingin mengutip dari teman kita tadi yaitu Yahya, bahwa ia mengatakan Allah itu hidup, Allah itu nyata, Allah itu peduli, Allah itu dekat. Ada amin adik-adik? Amin.
karena Kak Ino ingin menggarisbawahi bahwa Tuhan hanyalah sejauh doa. Mari adik-adik kita akhiri ibadah kita hari ini dengan berdoa. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Kembali Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucap syukur bahwa firman-Mu boleh berlaku bagi kami hari ini dan hari esok. Kiranya firman-Mu yang telah kami terima tentang berdoa dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, bahwa pengharapan kami jika kami meminta bahwa Engkau akan membukakan. Kami mengimani itu Tuhan Yesus, dan kami memohon ampun atas segala rasa tidak syukur kami, atas kehidupan yang telah kami rasakan, atas tubuh yang normal, jiwa yang sehat, baik jasmani maupun rohani yang telah kami rasakan. Kami sering mengeluh, bahkan kami sering meminta lebih. Padahal di luaran sana, adik-adik kami, saudara kami, keluarga kami masih belum bisa merasakan kehidupan normal yang kami rasakan. Kami meminta ampun ya Tuhan Yesus atas hal-hal tersebut. Kiranya Engkau mau mengampuni segala rasa tidak percaya diri kami, rasa keluh kesah kami, rasa tidak bersyukur kami. Kiranya Engkau mau mengampuni. Kami juga berdoa bagi kehidupan kami di seminggu besok. Kiranya Engkau mau tutup bungkus kami dengan kuasa penyertaan-Mu saja. Doakan kami dari segala virus corona yang datangnya bukan daripadamu. Engkau patahkan juga ya Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya kami selalu diberikan tubuh yang fit. Kami selalu diberikan pundi-pundi rezeki dan tiang berkat yang lebih tinggi lagi. Kami percaya bahwa Engkau memelihara hidup kami dari kami kecil hingga kami sukses nanti. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini. Di tengah-tengah pandemik ini, Engkau berikan selalu pemulihan, Engkau berikan selalu kondisi yang jauh lebih baik lagi. Engkau turunkan kasus yang positif ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang masih merasa malas. Engkau ketuk pintu hatinya supaya minggu depan ia dapat menonton ibadah melalui YouTube ya Bapak. Jika ada yang sakit, Engkau berikan mereka kesembuhan, pemulihan yang jauh lebih baik lagi. Kami juga berdoa bagi adik-adik yang berulang tahun. Kiranya Engkau berikan selalu ya kesehatan, umur panjang, jauhkan dari segala yang tidak kami inginkan. Hamba-Mu juga berdoa bagi guru-guru sekolah minggu yang akan bertugas di hari esok, di kehidupannya, di pekerjaannya, di studinya. Engkau berkati kita semua ya Tuhan. Kami tutup doa kami dengan kuasa nama-Mu saja yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di hari Minggu selanjutnya. Selamat hari Minggu.